Bab 006. Katanya mau mutusin pacar, dandanan seperti itu namanya mau kencan. Dasar, ketus Farel sambil mengangkat sebelah alisnya. Aida sedang menunggu taksi online yang sudah ia pesan, sementara Farel memutuskan untuk menyewa mobil dari hotel, agar ia bisa lebih mudah membuntuti Aida. Taksi pun melaju sesuai alamat yang Aida berikan, namun Farel merasa tidak asing dengan jalan yang dilaluinya. Setibanya Aida di perusahaan Nabil bekerja, Farel pun merasa feelingnya benar, karena ia sedang berada di perusahaan miliknya yang dia berikan ke pamannya. Apa yang dilakuin Aida di sini? Pertanyaan itu muncul tiba-tiba di otak Farel. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari mobil dan memakai topi agar ia tidak ketahuan. Aida pun berjalan menuju resepsionis menanyakan Nabil kekasihnya. "Permisi Mbak, bisa bicara dengan Mas Nabil?" ucap Aida sopan. "Maaf Mbak, apa sudah ada buat janji?" jawab resepsionis itu. Kebetulan Nabil belum pindah ke kantor cabang milik mertuanya, karena masih ada yang harus ia selesaikan sebelum pindah ke perusahaan cabang yang akan segera menjadi miliknya. "Belum Mbak, soalnya mendadak," sambung Aida. "Maaf Mbak, sebaiknya Mbak buat janji terlebih dahulu, saya takut sembarang mengizinkan orang nanti saya kena marah," jawab resepsionis itu kembali, menolak untuk membantu Aida. "Mbak, saya bukan sembarang orang, saya pacarnya, jadi tolong panggilkan Mas Nabil buat saya, sebut nama saya bahwa ada perempuan yang bernama Aida ingin berjumpa dengan dia," tegas Aida membuat resepsionis itu merasa kesal. Spontan resepsionis tersebut tersenyum picik, mendengar ucapan Aida. "Gak usah berhayal Mbak, gak malu ngaku-ngaku jadi pacar dari suami orang," jawab resepsionis itu. Buar, serasa tersambar petir, dan syoknya jantung Aida mendengar omongan resepsionis di depannya. Air mata Aida pun tidak bisa ia tahan, Aida sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya air mata yang mengalir di pipinya, yang menjadi jawaban betapa pilu dan sakit hatinya. Farel yang menyaksikan kejadian di depan matanya itu tidak tinggal diam, ia segera menggenggam tangan Aida, dan ia merasa kesal dengan resepsionis perusahaan itu, yang tidak membiarkan Aida berjumpa dengan Nabil, walaupun memang itu bukan kesalahan resepsionis tersebut. "Tinggal panggilkan saja kok susah banget sih Mbak, cepat panggilkan yang bernama Nabil, suruh dia cepat ke sini," ucap Farel yang membuat resepsionis bernama Bella itu kesal. Bella memang tidak kenal dengan Farel, wajar saja, karena Farel tidak pernah memperlihatkan wajahnya di perusahaannya tersebut, dan Pak Anto pun tidak pernah bercerita siapa pemilik perusahaan itu sebenarnya. Keributan adu mulut pun terjadi di perusahaan Farel, staf yang belum mengenal Farel memperlakukan Farel dengan rasa tidak hormat. "Sebaiknya Anda pergi dari sini sebelum saya panggil security," ucap Bella dengan nada marah. "Hah, security? Bos perusahaan ini sekalipun tidak sanggup mengusir saya," jawab Farel tegas. "Dasar pasangan gilak, yang satu mengaku istri bos yang satu mengaku so hebat," ucap Bella yang membuat Farel benar-benar emosi. "Kalau mau cari onar jangan di sini, ini bukan tempat umum yang bisa seenak jidat kalian," ucap Bella yang semakin keterlaluan. Membuat emosi Farel benar-benar di puncaknya. Ingin sekali rasanya ia menamparkan Bella, namun ditahan oleh Aida. Bella memang menjadi wanita simpanan Pak Anto, wajar saja dia berani bicara seenak mulutnya, karena bagaimanapun dia akan selalu merasa aman. Farel yang sudah tidak tahan dengan orang-orang yang bekerja di perusahaannya segera menelpon pamannya Pak Anto. Melihat panggilan masuk di HP-nya membuat Pak Anto terkejut, karena dari sekian tahun ini pertama kali Farel menghubunginya, dia pun takut Farel akan menanyakan perusahaan miliknya. "Kenapa? Ada masalah apa? Kenapa wajah Papa tegang begitu?" tanya Nabil yang merhatiin wajah mertuanya berubah ketika melihat HP di tangannya. "Siapa yang nelpon Papa? Apa ada yang ganggu Papa? Biar Nabil yang urus," sambung Nabil kembali. "Gak kok, ini hanya masalah kecil,
Papa angkat telepon dulu ya, jawab Pak Anto lalu mengangkat telepon dari Farel. Belum sempat Pak Anto menyapa Farel, dengan marah Farel menyuruhnya keluar ke resepsionis. Pak Anto pun segera menuju ke resepsionis, tanpa sepatah kata langsung meninggalkan Nabil dan Rose yang sedang memperhatikan tingkah papanya. Nabil dan Rose pun segera berlari menyusul langkah papanya. Betapa terkejutnya Pak Anto melihat Farel yang sudah berada di kantornya yang lagi berdebat dengan Bella dan security-nya. Tidak kalah terkejutnya Nabil melihat Aida yang sedang berdiri menangis di hadapannya sekarang. "Iren," gumam Nabil. "Kamu kenal sayang?" tanya Rose curiga kepada Nabil. Bagaimana ia tidak curiga melihat suaminya mengenal wanita cantik yang kini di depannya. "Gak kok sayang," jawab Nabil ngelak sambil menggarut kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Pak Anto pun segera menghampiri Farel dan melepaskan tangan security yang sedang berusaha menyeretnya. "Lancang kamu," plak, ucap Pak Anto melayangkan tamparan keras ke wajah security membuat semua orang terdiam. "Maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas," jawab security itu sembari memegang wajahnya yang sudah memerah. "Siapa yang berani menyuruh kamu?" tanya Pak Anto dengan emosi. Mata Bella pun langsung melotot, seakan memberi peringatan kepada security tersebut. "Saya tidak mau tahu, segera pecat orang-orang ini atau paman yang akan saya pecat," ucap Farel yang amat sangat kesal dengan perlakuan terhadapnya. Mata Aida terbelalak mendengar ucapan Farel, dia tidak menyangka ternyata Farel pemilik perusahaan tersebut. Farel menghampiri Bella dengan wajah yang ingin menikam. "Hanya seorang resepsionis laga kamu udah seperti bos besar, siapa yang memegang kamu makanya kamu bicara tidak tahu etika?" ucap Farel menyindir. Bella sungguh sangat merasa malu, sehingga dia tidak dapat untuk memandang wajah Farel. Farel menaikkan dagu Bella dengan kasar, "Kenapa merunduk? Di mana wajah sombong yang kamu pamerkan tadi? Aku tidak mau tahu, mulai detik ini kamu cabut dari sini. Aku tidak mau melihat perempuan menjijikkan seperti kamu," ucap Farel kasar membuat semua orang tidak ada yang berani berkutik. Tak tahan menanggung malu, Bella segera keluar meninggalkan tempat tersebut. Pak Anto hanya bisa melihat wanita simpanannya, tanpa sanggup untuk menahannya. Pak Anto mengajak Farel untuk ke ruangannya, namun Farel pun tak ingin berlama-lama dan langsung bicara ke intinya. "Paman, tolong panggilkan yang bernama Nabil, yang bekerja di sini, untuk bertemu dengan saya," ucap Farel memerintah. Mata Rose dan Nabil pun spontan langsung bertemu yang penuh tanda tanya. "Ada perlu apa mencari saya?" ucap Nabil yang tiba-tiba muncul seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Mas Nabil," panggil Aida yang melihat tidak ada kerinduan di wajah kekasihnya. "Oh rupanya kamu laki-laki brengsek yang harus Aida tangisi." Dasar brengsek, plak, tamparan keras Farel melayang di wajah Nabil yang sedari tadi ia tahan, akhirnya emosi Farel tersalurkan dengan selamat di wajah Nabil. Pak Anto yang menyaksikan kejadian tersebut menghampiri menantunya, dan menanyakan apa yang terjadi, sehingga membuat Farel yang ia kenal sangat sabar bisa berubah menjadi singa yang ingin segera menerkam mangsa. Farel menarik Aida sehingga Aida tepat di hadapan Nabil. Nabil yang merasa bersalah sungguh tidak bisa menatap wajah Aida, sedangkan Aida tidak tahan menahan air matanya dan ia harus menyelesaikan masalahnya. Sampai saat ini Nabil sungguh masih mencintai Aida. Nabil tidak menyangka ini akan terjadi. Rasanya dia ingin sangat memeluk kekasih hatinya itu, dia ingin menghapus air mata yang merusak kecantikan pujaan hatinya. Aida akhirnya buka suara, dia sudah tidak tahan menahan luka di hatinya. "Apa salahku Mas? Kenapa kamu tega hianati aku begini? Kamu nyuruh aku agar setia menunggu kamu, semua sudah aku lakukan, tapi apa Mas? Ini kebalasan kamu hiks. Seandainya kamu memang ingin ninggalin aku, kamu sudah tidak cinta dan sayang sama aku, apa salahnya kamu ngomong sama aku Mas? Kenapa kamu pengecut begini? Jawab aku Mas, jawab, hiks.
Hiks, ucap Aida melampiaskan semua isi hatinya. Isakan tangisnya benar-benar membuat Nabil sangat merasa bersalah. Maafin aku sayang, maafin Mas yang sudah membuat kamu kecewa, jawab Nabil. Udah Mas, kamu gak usah berpura-pura lagi, simpan saja kata-kata sayang kamu, terima kasih sudah memperlihatkan siapa diri kamu sebenarnya. Gara-gara kamu aku kehilangan kakak aku, sekarang aku benar-benar sangat membencimu, ucap Aida dengan nada suara yang sangat kecewa. Aida pun langsung menghapus air matanya. Ternyata apa yang Mama bilang semua benar, aku tidak pantas menangisi laki-laki seperti kamu. Aku kesini bukan ingin mengemis cinta, aku hanya ingin mengakhiri hubungan ini, dan aku akan segera menikah, ucap Aida tegar, membuat Nabil merasa terkejut mendengar ucapan kekasihnya itu. Spontan mata Nabil langsung menatap Aida, bagai api yang sedang membara, namun dia tidak berdaya meluapkan kemarahannya. Kemarin aku merasa bersalah karena harus mengkhianati kamu, sekarang aku sangat beruntung, karena aku akan menikahi Kak Farel dan bukan menikahi kamu, sambung Aida sembari merangkul tangan Farel. Rose pun tidak berhenti memandang wajah dan tubuh Farel, karena menurutnya Farel jauh lebih seksi dari Nabil suaminya. Dia berpikir dia akan bisa mendapatkan Farel, seperti dia bisa mendapatkan Nabil dengan memanfaatkan papanya. Aku sudah bosan dengan Mas Nabil, aku harus bisa dapetin kamu sayang, ucap Rose sambil tersenyum licik di bibirnya. Rose pun memikirkan cara bagaimana ia bisa mendapatkan Farel yang teramat sangat tampan itu. Aida segera meninggalkan Nabil yang hanya meratapi kesedihannya. Dia tidak menyangka kekasih yang aman sangat ia cintai akan menjadi milik orang lain. Farel segera menyusul Aida yang berlari keluar. Farel menarik tangan Aida dan membawa Aida ke dalam pelukannya. Entah kenapa Aida merasa nyaman dan tenang dalam pelukan Farel. Aida seakan menumpahkan semua sedihnya di dada bidang milik Farel. Aku sudah siap Kak, aku akan bersedia menjadi istri kakak dan ibu dari anak-anak kakak. Aku berjanji akan menjadi istri dan ibu yang baik buat kakak, ucap Aida yang membuat hati Farel sedikit luluh. Kamu tenang saja, aku gak akan membuat kamu menderita. Aku mengerti perasaan kamu sekarang ayo kita pulang. Yang penting semua sudah jelas, dan kamu bisa melanjutkan hidup kamu dengan bahagia, jawab Farel, yang mencoba untuk menenangkan hati Aida, lalu membawa Aida ke parkiran tempat ia memarkirkan mobilnya. Kita kemana Kak? Tanya Aida penasaran. Kita ambil mobil dulu, kakak sudah sewa mobil dari hotel, jawab Farel dan Aida hanya bisa pasrah mengikuti abek iparnya itu. Farel tidak membiarkan Aida duduk di belakang. Farel membukakan pintu depan dan mempersilahkan Aida duduk. Farel belumlah mencintai Aida, hanya saja dia merasa iba atas apa yang sedang menimpa Aida. Sebelum pulang ke hotel, Farel mengajak Aida buat makan siang, karena setahu Farel Aida belum ada makan sebutir nasi pun sejak tadi malam. Kita makan dulu ya, kakak tahu tempat makanan yang paling enak di sini, ucap Farel. Aida pun hanya mengangguk menyetujui calon suaminya tersebut. Farel dan Aida tiba di salah satu restoran yang cukup terkenal di kota itu. Restorannya memang ramai pengunjung karena makanan yang dihidangkan sungguh sangat menggoda selera. Seorang pelayan menghampiri Farel dan Aida lalu memberikan sebuah menu khas restoran itu. Lagi-lagi Aida hanya diam, membuat Farel kebingungan apa yang akan ia lakukan. Saya pesan menu terfavorit dari restoran ini 2, serta minuman yang paling enak juga 2, ucap Farel kepada pelayan restoran itu. Baik Pak, sabar menunggu ya Pak, jawab pelayan restoran itu dengan ramah. Pelayan itu pun segera pergi dan mempersiapkan hidangan buat Farel dan Aida. Sembari menunggu makanan, Farel hanya sibuk memeriksa telepon genggam miliknya. Farel sangat merindukan alam istrinya. Untuk mengobati kerinduannya Farel hanya bisa melihat foto kenangan bersama istrinya. Makanan pun siap dihidangkan. Farel dan Aida menyantap makanan bagai kurang nafsu.
namun harus tetap dipaksa karena perjalanan mereka akan masih sangat panjang dan membutuhkan banyak tenaga. Farel dan Aida selesai makan dan pergi meninggalkan restoran. Selama di perjalanan menuju hotel hanya suara radio dari mobil yang terdengar. Sengaja Farel hidupkan agar suasana tidak terlalu hening dan kaku. Tiba di hotel tanpa basa-basi, Aida langsung meninggalkan Farel menuju kamarnya. Farel hanya bisa memaklumi sikap Aida sekarang. Farel juga tidak mempersalahkan sikap cuek Aida terhadap dirinya. Baginya semua biasa saja, dan Farel hanya menganggap Aida sebatas adik iparnya, bukan calon istrinya. Di dalam kamar Aida sudah memantapkan hatinya, dia akan menjadi istri dan ibu yang bertanggung jawab buat kedua keponakannya. Aida segera mengemas semua barang miliknya, dia memutuskan untuk segera pulang ke Jakarta secepatnya, dan mengadakan pernikahan sesuai keinginan orang tua Tampa. Farel dan Aida berangkat ke bandara, karena pagi ini mereka akan pulang ke Jakarta. Aida yang sudah memantapkan hatinya sudah bisa tersenyum dan menerima keadaan yang terjadi pada dirinya. Dia sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan kedua keponakannya, entah kenapa Aida sangat merindukan kedua keponakannya tersebut. Farel yang melihat Aida merasa aneh dengan sikap Aida. Entah apa yang dilamunkan Aida sehingga senyum manis di bibirnya berhasil menarik perhatian Farel. Farel pun merasa kagum dengan kecantikan yang Aida miliki, dan Farel hanya tersenyum malu atas apa yang ada dalam pikirannya itu. Pesawat yang Farel dan Aida tumpangi akan segera lepas landas. Mereka duduk bersampingan layaknya pasangan yang ingin bulan madu. Banyak mata yang tertuju kepada mereka mengagumi ketampanan dan kecantikan yang mereka miliki. Bahkan ada yang mengatakan mereka pasangan yang sangat serasi. Farel hanya geleng-geleng mendengar omongan orang yang lagi menceritakan mereka, sedangkan Aida hanya bersikap acuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang menilai Farel dan Aida merupakan pasangan yang sangat bahagia dan saling mencintai. Entah dari mana penilaian tersebut, faktanya saat ini Aida dan Farel belumlah saling mencintai sama sekali. Farel dan Aida pun mendarat dengan sempurna, tidak ada yang mengetahui kepulangan mereka. Mereka memutuskan untuk naik taksi online untuk pulang ke rumah. Aida tidak ingin menyusahkan Pak Arif supirnya karena harus terburu-buru untuk menjemput dirinya dan Farel. Tin, 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 bunyi klakson yang membuat Kang Mamang satpam rumah Aida membuka pagar terburu-buru. "Non Aida, kok naik taksi?" tanya Kang Mamang. "Lagi pengen aja Mang," jawab Aida dengan senyum yang sangat manis dari bibir seksi miliknya. Eleh, Non Aida teh makin gelis, goda Mang Maman yang sudah menganggap Aida seperti putrinya. Farel hanya senyum menyaksikan perbincangan Mang Maman dan Aida, sambil ngeluarin barang-barang miliknya dan milik Aida. "Assalamualaikum, Pa, Ma," ucap Aida memberi salam. "Waalaikumsalam. Loh kok sudah pulang sayang? Apa masalahnya sudah selesai? Gak terjadi apa-apa kan sayang?" tanya Mama Ratna yang khawatir melihat kepulangan Aida yang begitu cepat menurutnya. Aida hanya tersenyum melihat kekhawatiran mamanya. "Alhamdulillah GK terjadi apa-apa kok Ma. Masalah Aida dan Mas Nabil semua sudah bersih dan ternyata Mas Nabil juga sudah nikah. Dan sekarang Aida harus fokus buat ngurus pernikahan Aida," jawab Aida membuat hati Mama Ratna senang. Air mata bahagia mengalir di wajah Mama Ratna, dia tidak menyangka putrinya yang manja kini sudah bersikap dewasa. Aida pun segera mencari kedua keponakannya yang sangat ia rindukan itu. Aida menghampiri pengasuh yang lagi menjaga Rini dan Fahri yang kebetulan sudah diberikan nama oleh Farel untuk kedua bebinya. "Biar Aida saja Mbak. Mbak urus yang lain aja ya," pinta Aida kepada pengasuhnya. "Baik Non," jawab pengasuh si kembar. "Hai sayang, Aunty sangat merindukan kalian." "Ups, salah maksud Aunty Mama. Mulai sekarang Aunty akan menjadi mama kalian, dan kalian harus panggil Aunty Mama ya," ucap Aida dengan wajah yang sangat bahagia. Jelas terlihat kebahagiaan di wajahnya yang akan menjadi ibu dari anak kakaknya. "Aku janji Kak, akan menjaga kedua anak kakak dengan baik.
Aku akan menyayangi mereka lebih dari hidupku, ucap Aida yang seakan-akan sedang berjanji dengan alam kakaknya. Mama Ratna yang merhatikan Aida tentu sangat bahagia, lagi-lagi air mata bahagia mengalir di wajahnya. Dia tidak ingin mengganggu Aida yang sedang asik mengurus kedua anaknya. Mama Ratna memutuskan meninggalkan Aida dan kembali bergabung menghampiri Pak Bambang dan Farel. Mama, kenapa? Kok kayaknya lagi bahagia? Tanya Pak Bambang penasaran yang melihat wajah kebahagiaan dari wajah istrinya. Gimana Mama gak bahagia, Pak? Aida sekarang sudah menjadi anak yang dewasa dan bertanggung jawab. Mama yakin Rini dan Fahri akan merasakan kasih sayang seorang ibu layaknya dari seorang ibu kandung, jawab Mama Ratna yang baru saja menyaksikan perlakuan Aida terhadap kedua cucunya. Kita doakan yang terbaik aja ya Ma buat Aida putri kita Rini dan Fahri cucu kita dan juga Farel menantu kita, sambung Pak Bambang kembali yang mengharap kebahagiaan di keluarga mereka. Iya Pak, jawab Mama Ratna penuh bahagia sambil memegang kedua tangan suaminya. Sebelum menikah dengan Farel, Aida ingin ziarah ke makam alem kakaknya. Aida ingin meminta restu dari alem kakaknya. Akhirnya Aida pergi ditemani Farel calon suaminya. Aida dan Farel kini sudah tiba di TPU rumah terakhir kakaknya. Selesai mendoakan alam kakaknya, Aida langsung meminta restu kakaknya. Kak, gimana kabar kakak di sana? Aida yakin pasti kakak sudah bahagia, dan Aida yakin kakak bisa melihat Aida, Papa Mama, Kak Farel dan juga kedua anak kakak dari sana. Kak, besok Aida dan Mas Farel akan menikah, tolong restui Aida ya Kak. Aida yakin kakak juga menginginkan keputusan yang Aida buat. Aida akan bertanggung jawab, Aida akan menerima Kak Farel dan anak-anak kakak sepenuh hati Aida. Terima kasih sudah menitipkan harta yang paling berharga buat Aida, ucap Aida di Batu Nisan Clara.